Halo, Bang Galih. Oh, halo Gar. Apa kabar? Assalamualaikum. Sehat, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Oke, Sehat-sehat. kita langsung buka aja, Bang ya. Monggo, monggo. Oke, semuanya selamat malam, selamat datang di SKS atau sesi kuliah santai dari Galeri Sipil. Jadi, for your information, SKS ini atau sesi kuliah santai merupakan program Galeri Sipil yang agendanya itu berisi perbincangan hangat atau ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang terpilih mengenai teori dan praktek teknik sipil yang tentunya kita pelajari di dalam kelas maupun di luar ruang kelas seperti itu. Nah, untuk SKS sesi satu atau episode satu ini saya Algar dari tim Galeri Sipil diamanahkan untuk menjadi host dan kita dan tamu kita kali ini adalah mahasiswa program master di Asian Disaster Mitigation Study di Ehime University Jepang, yaitu Bang Galih Bekti yang saat ini udah ada di bersama saya. Nah, kepada Bang Galih, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih buat waktunya, Algar. Kebetulan adik kelas saya dulu di sipil juga. Salam kenal teman-teman galeri sipil semua. Terima kasih telah diberi kesempatan buat saya juga untuk join dalam acara SKS-nya ya, judulnya. Perkenalkan, nama saya Galih Bekti Sulapratama, biasa dipanggil Galih. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Ehime University, jurusan ASEAN Disaster seperti yang dikenalkan tadi, uh, tingkat 2, master tingkat 2 seperti itu. Jadi kesibukannya ya sedang kuliah dan hampir akan menyelesaikan studi gitu. Seperti itu, Algar mungkin. Oke, Bang Galih, terima kasih atas perkenalannya. Jadi, Bang kan untuk SKS episode pertama ini topik yang dibawain adalah abis lulus kuliah tuh kita mau kerja dulu atau ngelanjutin sekolah sih, dan kita ngambil topik ini latar belakangnya adalah memang pilihan ini yang bikin lulusan-lulusan semua jurusan terutama teknik sipil itu bingung gitu, Hmm. dan penyebab bingung mungkin karena kita nggak tahu nih apa sih keuntungan kalau misalnya kita ngambil kerja dulu atau apa sih keuntungan kalau misalnya kita langsung ngelanjutin kuliah gitu. Nah, makanya di sini kami tim Galeri Sipil meminta Bang Gali untuk menjadi narasumber untuk memberikan masukan-masukan dari pengalaman yang pernah Bang Gali alami dan untuk memberikan pencerahan kepada kami nih penonton termasuk saya juga nih terkait keputusan yang Bang Gali ambil Hmm. setelah Bang Gali lulus. Nah, seperti itu. Nah, yang saya tanya ini kan Bang Gali kan abis kuliah nih langsung yang lanjutin S2 ya Bang di Jepang tanpa ada Iya, jeda kan. betul. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Bang Gali itu milih lanjut kuliah gitu di saat orang tren orang-orang tuh milih Lanjut kerja langsung gitu ya. kerja habis kuliah gitu. Ya betul. Bangga Oke. Bang Gali. Oke, terima kasih lagi buat ini sambutannya tadi. Jadi memang benar sih, dulu sempat bingung gitu ya, mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan kerja seperti itu. Pada intinya sih saya kenapa memilih lanjut S2 di sini karena waktu itu ada kesempatan untuk kuliah di sini gitu. Jadi kalau dibilang ada kesempatan buat kerja, mungkin kalau dicari mungkin ada pada waktu itu. Tapi kesempatan yang datang lebih dulu waktu itu adalah kesempatan saya untuk kuliah di Jepang kebetulan, alhamdulillah. Dan saya masih ingat kata-kata dari senior-senior, kemudian orang-orang yang hebat di luar sana yang bilang sebelum umur 30 atau selama masih muda itu ambil kesempatan yang sebanyak mungkin kan, karena kita di sini adalah sekarang masanya kita mencoba gitu, belum belum untuk masanya memutuskan sesuatu yang kita rasa itu sangat berandil besar gitu dalam kehidupan kita. Dan jadi saya percaya kalau umur saya masih muda, terus kemudian kalau saya sendiri punya target sebelum umur 30 ya, saya coba semua hal gitu. Mau waktu itu ada kesempatan kerja ya saya ambil kerja mungkin. Tapi pada waktu itu kesempatan yang hadir pertamanya itu adalah
kesempatan buat kuliah gitu. Jadilah saya ambil untuk kuliah. Jadi tidak salah misalkan teman-teman atau ada orang yang bilang saya lebih baik ambil kerja karena mungkin kesempatannya pada waktu adalah bekerja dulu gitu. Itu saya tidak kontras sama sekali. Dan mungkin sekedar saran apa sharing juga ya agar ya beberapa hal yang membuat keputusan saya itu kemudian dilatar belakangi dengan alasan-alasan lain yang saya temukan ketika saya berada di sini gitu. Yang pertama mungkin trigger orang-orang atau pikiran orang-orang itu setelah lulus S2, gambarannya kalau nggak jadi dosen, ya kerja di bidang yang berkutat dengan kependidikan seperti itu ya. Itu yang apa ya mindset yang banyak orang bilang gitu ya waktu kita mau lanjut kuliah lebih tinggi gitu. Nah perbedaannya kuliah di Jepang itu sendiri mungkin ya Kak, saya totally nggak tahu bagaimanakah lulusan S2 di Indonesia seperti itu. Tapi waktu saya cari-cari informasi dan beberapa info dari beberapa senior seperti itu, kalau di Jepang sendiri ya, karena saya sekolah di Jepang, lulus S2, bahkan lulus S3 pun banyak perusahaan yang sedang mencari pekerjaan untuk mereka, terutama perusahaan Jepang gitu ya. Ada juga beberapa perusahaan-perusahaan Indonesia atau perusahaan Jepang yang base-nya di Indonesia seperti itu. Yang pertama, jadi itu membuat saya lebih yakin kalau saya mau mengambil S2 waktu itu. Yang kedua untuk ini sih Gar, lebih kayak kita itu di S1 itu masih banyak apa ya bidang-bidang yang kita pelajari secara mendasar gitu nggak sih? Misalnya kuliah beton, cuma berapa 3 SKS, itu pun selesai 1 semester gitu ya, misalkan. Terus kuliah ini cuma selesai 1 semester. Ada juga yang lanjut di semester berikutnya mungkin ada. Tapi seakan kita belum menemukan passion yang mau kita teliti atau mau kita pahami lebih dalam gitu. Jadi menurut saya pribadi, kalau kuliah S1 itu kita masih mempelajari basicnya, dalam artian basic keilmuan. Ya kalau di sini ya teknik sipil seperti itu ya. Begitu masuk S2, saya memiliki kesempatan untuk mendalami ilmu yang benar-benar membuat saya tertarik. Mungkin kalau saya dulu tertariknya di bidang teknik geoteknik gitu ya. Jadi di S2 saya bisa mendalami itu lebih dalam, yang membuat jadi gimana ya, ilmu yang sudah kita belajar ini tidak nanggung gitu di tengah-tengah gitu. Pasti teman-teman yang sedang bekerja sudah punya impian lah nanti untuk lanjut seperti itu, untuk masih ingin berkutit atau mempelajari bidang yang dia inginkan seperti itu. Itu alasan yang segelintir alasan lain gitu sih. Dan alasan yang terakhir sih ini sih Gar, karena ketika kita lanjut S2 kemudian lanjut kuliah, setelah tidak langsung skill ataupun posisi dalam suatu sosial kita akan lebih tinggi. Setelah tidak langsung sih itu, walaupun itu nggak secara otomatis. Dan itu yang membuat tidak langsung dalam kita mau nanti kita bekerja ataupun kita terjun di suatu pekerjaan, yang jelas level dari orang yang lulusan S2 pastinya tentunya lebih beda daripada S1. Yang ingin saya sampaikan itu lebih ke ingin mencapai apa ya, sebaik mungkin dari diri saya sekarang gitu sih Gar. Karena kesempatan waktu itu diberikan dan alhamdulillah ya saya ambil gitu. Oke Bang, berarti dari 3 alasan tadi, alasan kedua dan 3 itu baru ditemukan pas Bang kali udah milih keputusan itu kan Bang? Nah, betul. Kan tadi Bang kali bilang kalau misalnya ini tuh karena ada kesempatan yang datang ya, berarti bisa dibilang bahwa planningnya pun nggak direncanakan dari jauh-jauh hari gitu Bang ya? Atau gimana tuh? Atau mungkin kesempatannya datang di tingkat sekian atau tingkat berapa gitu Bang? Jadi mungkin bisa diceritain. Gini sebenarnya, saya sih kebetulan orang yang suka planning gitu Gar. Jadi dibilang ngikut aja gitu ya, mungkin bukan orang seperti itu mungkin dari saya sendiri, karena saya basicnya setelah lulus ataupun mau kemana itu waktu itu saya pikirkan setelah tingkat S2 waktu itu. Nah tingkat 3 gimana masa-masa masih belum berpikir sih mau kemana, cuma di tingkat 3 itu kesempatannya datang gitu Gar. Di tingkat 3 kesempatannya datang, kemudian kalau kita nyari kerja di Indonesia itu kan kalau setelah lulus S1 baru kita nyari kan, bener nggak? Jadi ya, betul. Kesempatan datang duluan dalam artian itu ketika saya kuliah, tawaran untuk masuk S2 itu atau kesempatan masuk S2 itu datangnya pas waktu kuliah gitu. Jadi bisa dibilang ya
planningnya ketika masih disusun, terus kesempatannya itu datang. Jadilah itu diambil gitu. Beda halnya mungkin ketika saya dihadapkan benar-benar 50-50, 50-50 waktu setelah lulus, kemudian harus pilih kerja atau kuliah. Mungkin di situ saya akan berpikir lebih keras mungkin ya untuk memilihnya gitu. Cuma kemudian di tingkat 4 dan saya udah yakin banget kalau ya udah kita dengan jadi alasan-alasan dan juga informasi-informasi tambahan itu saya dapatnya di ya tingkat 4 mau lulus gitu kan. Jadinya semakin meyakinkan gitu kalau saya harus ngambil S2 gitu untuk lebih mengupgrade diri aja gitu. Seperti itu sih. Oke Bang, siap paham. Nah, terus ini nih Bang, saya tuh penasaran nih Bang. Kan Bang Gali bilang tadi tuh kesempatan datang ya ke Bang Gali ya. Nah, kunci nih Bang, kunci yang mungkin Bang Gali lakukan waktu kuliah kemarin tuh, karena kesempatan tuh kan nggak datang karena keberuntungan semata kan sih. Betul. Pasti ada faktor-faktor yang emang dilihat dari yang menentukan tuh dari Tuhan lah bisa dibilang. Kalau Bang Gali itu pantas untuk mendapatkan kesempatan tersebut gitu kan ya. Nah, saya tuh penasaran kira-kira kalau menurut Bang Gali apa sih yang waktu itu Bang Gali lakukan sehingga dapat kesempatan itu, atau modal yang Bang Gali punya? Jadi benar sih. Mungkin bisa diterapkan juga sama kita di sini gitu. Oke. Jadi memang nggak serta-merta aku ditawarin ayo kuliah S2 terus kemudian aku ambil gitu, enggak sih. Memang ada dalam diri itu mau kuliah gitu. Semua orang enggak semua orang sih, pasti ada beberapa mahasiswa yang pengen setelah S1 pengen S2 itu ada terbesit sedikit pastilah ya. Nah, kemudian negara mana waktu itu saya tuju itu masih kayak belum clear gitu kan. Masih belum terlalu jelas. Intinya waktu itu oke, saya mau kuliah kalau ada kesempatan, kemudian kalaupun nggak ada kesempatan, dulu jujur ya Gar ya, kalaupun nggak ada kesempatan, saya mau kuliah S2 di Indonesia. Waktu itu. Maksudnya mencari kesempatan untuk kuliah di Indonesia. Dan sambil nyari-nyari informasi, tentunya kita harus mencari informasi dong, nggak mungkin kalau kita mau kuliah nggak nyari informasi gitu ya. Dan dari situlah ada beberapa info. Waktu itu bahkan aku bukan apply ya, dalam artian ada gambaran buat kuliah di 2 negara gitu kan. Kalau nggak di Korea, di Jepang. Nah, waktu itu kesempatannya datang duluan itu, maksudnya informasi yang ada duluan itu di Jepang. Nah, waktu itu aku apply, maksudnya aku tekunin dulu, dan kemudian ada kesempatan di tingkat tempat itu, waktu itu kan ke Korea juga, maksudnya studi banding, exchange student gitu ya. Walaupun di situ juga ada sedikit goyah gitu mau pilih negara mana gitu waktu datang ke sana. Dari situlah yang jelas sih hal apa yang saya lakukan itu banyak-banyak mencari informasi sih, Gar. Dan kadang informasi itu datanya nggak terlalu jauh gitu di sekitaran kita gitu. Kalau boleh jujur, saya dapat informasinya memang kebetulan dan alhamdulillah dikasih dari Allah juga. Orang yang mengasih informasi itu dekat dengan saya waktu itu. Kebetulan adalah dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Pak Heri. Dan jadinya informasinya juga ada dekat. Kemudian di situ tinggal saya tambah effort buat bisa masuk ke universitasnya, seperti itu sih. Jadi hal apa yang mungkin saya lakukan ya tentunya saya searching apapun beasiswa ataupun kuliah-kuliah tempat mana yang sekiranya saya bisa di situ. Oke, gitu, Bang, berarti bisa disimpulkan emang tekad yang kuat tuh akan memudahkan segalanya kan ya. Betul sih. Ya, tapi dan usaha yang asal gini sih kalau menurut aku sih, karena banyak orang yang mengunci keinginan dia itu dengan satu standar yang terlalu tinggi. Mungkin kalau aku dulu mikirnya aku mau kuliah ke luar negeri, ini bener-bener yang aku pikirin ya, kalau asalkan ada beasiswa gitu ya, mungkin asalkan ada beasiswa aku mau kuliah di luar negeri dulu. Tapi ketika aku daftar, aku gagal waktu itu buat masuk ke Jepang ini dengan beasiswa. Dan akhirnya banyak orang yang mikir, ya udahlah kalau gitu milih jalan lain ataupun
ngambil jalan lain yang nggak sejalur dengan tekad kita, apa namanya, impian kita gitu. Dan Iya, iya. mungkin jalur yang kita dikasih sama Allah itu ya mungkin itu yang terbaik buat pada waktu itu gitu, untuk apa yang kamu impikan gitu. Jadi waktu itu memang nggak dapat kuliah, nggak dapat uang, nggak dapat beasiswa ke sini, cuma karena saya masih punya keinginan buat kuliah lagi, yang kenapa saya nggak coba gitu. Coba di sinilah tanpa beasiswa ke sini, terus ya itu cerita panjang lah, nanti ada episode lainnya untuk menceritakan itu. Oke, Bang. Nah, terus setelah Bang Galih milih milih sekolah lanjut nih, lanjut sekolah nih, ada ini gak sih Bang kayak ngerasa ini Bang Galih itu apakah salah pilih atau emang ini keputusan yang benar, kayak bimbang gitu sama apa yang udah Bang Galih pilih, kayak takut nyesel gitu atau gimana gitu Bang? Bener sih, itu 6 bulan aku datang ke sini agar 6 bulan aku sampai sini, aku bingung. Maksudnya bingungnya itu aku nggak menyesali apa yang keputusan aku. Yang aku bingung setelah aku S2 aku mau gimana, mau kayak gimana gitu. Jadi bimbangnya itu lebih ke karena chance S2 itu kan bentar gitu loh, nggak kayak S1 yang 4 tahun yang panjang gitu. Kita Ya, cuma kuliah itu 2 2 tahun. tahun Bang ya? 2 tahun ya, standarnya itu 2 tahun. Terus di tingkat kedua, kalau di Jepang sendiri harus memutuskan kamu mau kuliah lanjut atau mau kerja, itu di tingkat kedua Gar. Jadi nggak setelah lulus gitu. Jadi punya waktu Iya, cuma iya. 1 tahun awal. Terus kemudian setengah bulan itu masih bimbang, ini mau lanjut kerja atau mau kuliah. Karena waktu itu impianku mau kuliah asalkan nanti di beda negara lagi pada waktu itu. Terus mikir-mikir akhirnya lah, ya alhamdulillahnya masih banyak yang harus kita lakukan sih, banyak nanya, banyak nyari informasi, banyak konsultasi dengan orang-orang yang sudah apa namanya, sudah lebih dulu menjalaninya. Jadi gitu banyak gambaran dan akhirnya saya memutuskan setelah lulus S2 ya kerja dulu gitu. Seperti itu sih. Oke. Terus waktu adaptasi di sana gimana Bang? Awal-awal kan setahu saya nih ya, orang Jepang tuh masalah bahasa nih Bang ya. Hmm. Kayak jarang gitu yang bisa bahasa Inggris. Hmm. Itu Bang Kali gimana? Ngerasa kesulitan nggak beradaptasi sama lingkungan di sananya? Udah pernah ke Jepang ya, tahu orang Jepang susah bahasa Inggris. Bener sih memang. Apa namanya, di Jepang itu memang orang-orangnya ya mereka bukan negara dengan English oriented ya, jadi tidak mengutamakan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari mereka, karena mereka punya keinginan ya negara mereka kuat di dunia gitu, jadi kenapa harus belajar bahasa Inggris gitu. Nah yang aku alami sih memang dari gini sih Gar, mindset aku waktu itu eh, daripada mikirin kita pusing kayak aduh gimana sih komunikasi gue sama orang-orang sekitar sini nggak bisa lancar atau seperti apa, tapi memikirkannya itu sebuah kesempatan gitu buat belajar bahasa Jepang. Mungkin kalaupun saya nggak kerja di sini ya, kalaupun saya nggak kerja di sini kan ada chance 2 tahun buat aku belajar bahasa Jepang gitu. Ya sekiranya nanti kalaupun 2 tahun aku pulang ke Indonesia, kerja di Indonesia ataupun gimana, ya aku punya bekal yang aku bawa gitu loh dari Jepang, nggak hanya ilmu tapi juga skill up diri buat bisa berkembang gitu di negara aku gitu. Pada waktu itu mikirnya seperti itu, jadilah belajar bahasa Jepang gitu kan. Nah kalau kesulitannya sih S2 di Jepang sendiri kebanyakan pakai bahasa Inggris kan. Jadi kita Oh iya. kuliah itu dosennya itu bilingual, jadi pakai bahasa Jepang juga pakai bahasa Inggris. Terus kemudian ketika kita ngobrol atau konsultasi sama dosen pembimbing pun juga pakai bahasa Inggris. Jadinya ya secara pendidikan aku nggak ngerasa kesulitan di sini. Kalaupun kalau kita nggak mau komunikasi lebih dalam dengan orang lain dengan bahasa Jepang ya, untuk kehidupan sehari-hari kayak beli apa di convenience store atau ya sekedar kayak kehidupan sehari-hari, aku rasa nggak sulit sih untuk mempelajari 1-2 hari tinggal di sini bahasa Jepangnya. Gitu sih kan. 1-2 hari Bang? Ya, ya kalaupun udah terbiasa di sini sih, ya bukan maksudnya kalau orang udah di sini, terus kemudian dipelajari kata-kata simpel lah kayak bahasa Indonesia, selamat pagi, Oh terima iya. kasih, gitu-gitu kan nggak sulit kan. Ohayo, arigato. Nah, iya kan kita gitu-gitu doang. Mas. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa isyarat, pakai bahasa Google juga nggak, pakai Iya, bahasa Google Translate. Iya kan. iya betul, bisa. Hmm. Oh iya Bang, ini dong Bang, kalau boleh mungkin Bang, saya pengen minta Bang Gali untuk ngasih informasi terkait
kampus Banggali nih Bang ya, kayak Ehime University itu Hmm. di mana sih lokasinya? Kan kalau di Indonesia kan bisa dibilang daerah tingkat 2-nya tuh provinsi, sedangkan di Jepang tuh tahu saya prefektur namanya ya. Betul betul. Nah itu Ehime University itu tuh ada di prefektur mana, terus apakah di antara kampus-kampus lain itu termasuk yang top, terus kelebihan di antara kampus-kampus lain itu program apa gitu yang ditawarin di Ehime itu. Oke. Oh, jadi ini sesi promosi kampus ya. Jadi Iya betul Bang. kalau Ehime sendiri itu lokasinya jadi Jepang itu kan punya 3 pulau utama. Pulau Honshu atau pulau yang panjang itu, terus kemudian pulau Ya. ada 4 deh. Hokkaido, pulau yang di atas, Kyushu di bawah, dan juga Shikoku yang di sebelah sampingnya gitu. Nah, Ehime itu berada di sebelah samping gini. Kalau diibaratkan dengan daerah di Indonesia, Ehime itu lebih kayak Yogyakartanya Indonesia gitu mungkin ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena banyak sejarah yang ada di sini. Mungkin Kyoto juga seperti itu, daerah Kyoto gitu ya. Tapi kalau di Oh itu sini juga di daerah. nggak beda pulau sama pulau utama. Jadi beda sama Osaka, beda sama Tokyo itu beda. Terus kalau diibaratkan tadi, kalau di daerah itu kayak Yogyakarta gitu kan, banyak tempat-tempat bersejarahnya di sini, terutama sejarah-sejarah yang memang diakui oleh negara Jepang itu sendiri ya, kayak onsen tertua Jepang. Nah, itu ada di sini. Terus kemudian uh, ada juga kastel-kastel yang masih terjaga keutuhannya beberapa tahun, dan itu nggak banyak di Jepang. Terus secara biaya hidup juga lebih murah dibandingkan dengan kota-kota lain gitu. Itu secara daerah kalau di Ehime seperti itu. Kalau di Ehime University-nya sendiri, program-programnya yang banyak alumni-alumni Indonesia di sini itu di pertanian sih kan. Banyaknya di Oh iya. pertanian, banyak kerjasama dengan IPB juga banyak, terus kemudian dengan beberapa universitas di Indonesia juga banyak di pertaniannya. Kalau di tekniknya, mereka itu unggul di disaster sih, ke disaster prevention gitu. Karena banyak ahli-ahli kebencanaan di sini juga. Dan dari situlah memang aku dulu memilih program ini gitu. Seperti itu sih, Bang. Oh iya ya. Terus S3 Bang maksudnya perbedaan yang paling mencolok antara kegiatan belajar mengajar di Indonesia sama di Jepang tuh Jepang. gimana sih Bang? Ya. Oke, aku membandingannya S2 di sini sama S1 di Indonesia ya. Jadi nggak tahu kalau Iya. dibandingkan S2 sama S2 di Indonesia itu mungkin nggak sepenuhnya, karena aku nggak bisa experience dua-duanya gitu. Tapi yang dari segi pelajarannya mungkin di sini itu nggak, tugas itu setiap minggu gitu ya Gar ya. Waktu aku ngambil kelas, tugas setiap minggu, tapi ujiannya nggak ada Gar. Ujian akhir semester tuh nggak ada. Oh nggak ada ujian semester ya. UTS sama UAS itu nggak ada. Kalau S2 di sini ya. Ya. Aku nggak tahu S2 di Indonesia seperti apa. Terus kemudian dari segi tugas itu, setiap mata kuliah itu setiap minggunya ada tugasnya seperti itu. Kemudian dari segi apa namanya keseluruhan dari pendidikannya itu kan, hal yang paling mencolok yang aku tahu itu ada 2 hal kan. Yang pertama masalah penelitian. Kalau di Indonesia penelitian itu dipusatkan di tingkat akhir gitu ya, atau kita ketika nyusun skripsi gitu kan, kita mulai penelitian gitu ya. Terus tapi Ya. kalau di Jepang S1-nya mungkin seperti itu, cuma kalau S2-nya itu dari awal kan. Dari awal kita masuk kuliah, terus kemudian di situ sembari kuliah, sembari juga penelitian. Kalau bisa dibilang aku bisa katakan sih 4/4 dari seluruh pendidikannya itu kuliah, 3/4-nya penelitian. Kalau S2 gitu. Kalau S1 Dari semester satu udah gitu tuh Bang polanya tuh. Udah dari satu semester banding 1. empat gitu. Ya, Oh, aku ngambil kelas oh itu kan iya. cuma tingkat 1. Aku ngambil kelas cuma tingkat pertama. Cuma sembari ngambil kelas itu, setiap minggunya aku juga report penelitianku ke dosen pembimbing gitu. Jadi penelitian itu panjang dari 2 tahun itu di dalam. Memang penelitian di awal itu memang bukan penelitian yang menjurus itu topik kita gitu, enggak, tapi lebih ke kayak preliminary gitu, kayak kita coba-coba dulu, karena kita kan baru juga kan, aku juga baru di disaster gitu kan, jadi nggak banyak yang aku tahu juga. Jadi di situ kayak nyoba-nyoba, nanti di tingkat kedua baru kita bener-bener data yang kita pakai, kita mau publish
kita jadikan skripsi atau tesis itu layak kita produksi di semester di tingkat kedua gitu. Itu yang pertama. Jadi memang pendidikannya itu research based gitu untuk S2 di sini kan. Banyakan untuk research gitu. Terus yang kedua, yang paling menonjol adalah baik itu S1 S2, sistem kerjanya di sini itu, sistem job huntingnya di sini itu dilakukan ketika kita kuliah gitu kan. 1 tahun sebelum kita kuliah, kita dikasih kesempatan memang buat si kampusnya dikasih kesempatan jeda buat kita nyari kerjaan. Jadi ketika kita lulus, kita udah dia pastikan langsung masuk kerja gitu kan. Nggak ada kayak kecuali dia memutuskan untuk menunda dia mau kerja gitu. Jadi orang-orang di sini yang sekarang tingkat 4 ataupun master tingkat 2 gitu ya, mereka kalau ditanya tahun depan kamu kemana, udah ada nama perusahaannya gitu. Bahkan 5 bulan sebelum lulus nih dikasih kartu nama perusahaan. Jadi udah ada nama perusahaan dia, terus kemudian kampusnya juga mendata nama-nama perusahaan dia gitu, seperti itu. Mungkin job huntingnya seperti itu. Jadi di Jepang itu kan sistemnya itu kelulusannya itu pasti ya. Tanggal 24 Maret itu tanggal wisuda setiap tahunnya. Jadi nggak ada wisuda di bulan September kecuali untuk orang-orang internasional doang. Terus di tanggal 1 April itu udah masuk kerja. Itu udah pattern yang setiap tahun sama. Tanggal 1 April itu semua perusahaan itu mulai masuk kerja untuk karyawan-karyawan baru. Cuma selang seminggu Bang, berarti ya dari wisuda ya? Dari wisuda kayak gitu sih. Cuma kan selain di Maret itu kan libur terus, gitu kan udah selesai semua ini ya. Oh iya. Sidang-sidangnya gitu. Ditentuin sih lebih ditentuin. Kayak kita kalau di Indonesia kan kita nentuin tanggal skripsi kita kapan, tanggal seminar kita kapan, betul. Sama tanggal sidang kita kapan ya. Kalau di sini udah tanggal submit skripsi itu sampai tanggal sekarang, ditentuin deadline-nya gitu. Terus kemudian tanggal sidang tanggal sekarang. Kalau sampai tanggal skripsi tidak bisa submit si skripsinya itu, ya udah ketunda 1 semester atau ketunda 1 tahun gitu. Jadi udah harus ngikutin formasinya gitu. Oh iya. Kalau gitu tuh bagusnya gini sih Bang, jadi memicu orang untuk disiplin gitu, terutama terkait manajemen waktu. Jadi karena kita udah tahu nih tanggal segini tuh udah harus beres, skripsi udah harus submit gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi pembelajaran untuk pembuat kebijakan terkait pendidikan di Indonesia mungkin ya. Aku sih pengennya seperti itu sih, jadi lebih terpola gitu ya. Iya, untuk mengurangi orang yang lulusnya nggak tepat waktu juga kan bisa juga kan Bang ya. Banyak kan inisiatif seperti itu kan dari dosen kan, kalau dari kita kan. Iya, dari dosen. Gitu, kan. Ya, terus ini Bang terkait mitigasi bencana ya. Kan Jepang tuh memang di daerah rawan bencana kan karena ada di lempeng tektonik ya. Nah itu tuh emang gimana sih Bang terkait mitigasi bencana di sana tuh? Selain yang Bang dapetin di kuliah gitu. Oke. Jadi ini bicara terkait dengan lebih dalam tentang kebencanaan. Memang Jepang itu kan masuk ke ring of fire kan kalau dibilang gitu. Jadi lempengan yang ya itulah ya, termasuk daerah itu. Seperti juga di Indonesia kan termasuk di daerahnya. Jadi banyak bencana yang ada di Jepang maupun di Indonesia itu memang polanya sama gitu. Bedanya yang aku ngerasa sendiri, aku kebetulan mau ngucapin bela ini juga buat Semeru ya Gar ya, buat teman-teman yang terkena musibah juga. Tapi sekedar informasi, dulu aku juga pernah kena bencana itu Gar. Gunung Kelut dulu pernah meletus, kemudian rumahku emang dekat gitu. Jadi aku bisa sedikit ada gambaran gimana sistem mitigasinya di sini dan juga di sana. Perbedaannya seperti apa gitu. Kalau di Jepang itu sendiri, mereka itu setiap tahun Gar punya training buat kebencanaan. Jadi setiap training dan itu setiap instansi, setiap perusahaan, setiap sekolah ada kayak training kalau ada bencana ini kita harus ngapain, kita harus seperti apa. Itu di training setiap tahun. Jadi setiap orang itu tahu lah. Ada kalau misalkan bencana apapun itu Bang. Bencana apapun. Kebanyakan bencana dan itu kan
kita kan bisa lihat polanya kan, kalau di daerah ini kan kebanyakan bencana apa, daerah ini kebanyakan apa, itu kan bisa Oh iya iya. mereka punya apa ya, prediksinya gitu kan. Jadi yang aku pernah lakukan juga waktu itu kebakaran juga pernah, walaupun bencana kecil-kecilan, bencana gempa juga pernah. Aku pernah training di situ. Itu nggak orang-orang yang mengambil kuliah kebencanaan kayak aku nggak, tapi memang orang-orang yang semua orang harus tahu gitu loh. Jadi sistemnya kan udah seperti itu. Orang-orang yang nggak, yang orang biasa pun udah dikasih tahu bagaimana cara mitigasi ketika mereka terdapat bencana gitu. Satu contohnya topan. Di Jepang kan banyak sering terjadi topan tuh. Kalau di Indonesia kan alhamdulillah nggak pernah datang ya topan. Di Jepang Iya. topan itu baru mau datang 3 hari sebelum datang. Itu udah ada informasinya di TV. Jadi mereka udah memprediksinya itu, kemudian arahnya itu kemana, itu udah tahu. Oh arahnya itu nggak akan lewat Tokyo, nggak lewat Tokyo atau itu tuh udah tahu. Jadi pas hari itu ya kita diharuskan di rumah aja, nggak usah keluar kayak gitu. Itu orang-orang itu udah paham gitu. Jadi orang-orang di Jepang itu kalau di Indonesia simple ya, simpelnya itu pernah nggak kayak ngelihat ramalan cuaca buat besok gitu di Indonesia? Iya iya. Jarang Pernah sih nggak? orang kayak gitu. Jarang kan? Kalau di kita jarang kan? Jarang jarang banget. Karena mungkin kita ngerasa nggak akurat atau seperti itu ya, ataupun Iya. ya bisa aja itu bohong atau gini. Kalau di Jepang itu hampir Ngerasa hampir ngerasa nggak terlalu urgent juga mungkin bang. betul sih. Kalau di Jepang hampir 90% itu akurat, 90% lebih akurat lah. Jadi kalau aku melihat besok ini hujan apa enggak. Jadi kalau di sini orang yang di sini itu ya udah terbiasa mungkin ya, orang-orang di sini itu harus bawa payung apa enggak. Hal-hal sesimpel itu lah. Terus kemudian suhu di luar itu berapa buat besok. Dan itu memang udah orang-orang believe, percaya ramalannya sesuai itu. Prediksinya mereka itu akurat itu. Jadi orang itu udah percaya dan kebiasaan itulah terbentuk bahkan untuk orang-orang yang biasa gitu. Gitu sih kan. Kalau dibicara tentang kebencanaan, terus kemudian sikap mereka untuk menghadapinya seperti itu sih. Berarti bisa dibilang BMKG di sana udah canggih banget banyak karena hampir semua prediksinya akurat Mungkin bisa dibilang seperti itu dan sih. dan bisa dibilang kalau mitigasi bencana ini udah jadi kultur bagi masyarakat Jepang, jadi bukan Betul. sebuah kewajiban tapi sebuah kebutuhan gitu. Makanya Betul. padahal kemarin tsunami tahun 2011 tuh bang, tahu saya yang hancur reaktor nuklir itu kekuatannya lebih besar dari yang di Aceh, cuma dari sisi korban jiwa itu lebih sedikit dari yang di Aceh gitu. Betul. Memang seperti itu. Terus mereka Enggar, terkait tsunami nih, bicara terkait tsunami, sekarang tuh mereka lagi ngebangun tanggul besar buat nangkal tsunami dari arah mereka. Jadi karena mereka tahu dalam 30 tahun dalam 30 tahun mereka akan memprediksi ada gempa terjadi gitu. Jadi gempa aja udah diprediksi sama mereka. Dan sekarang pemerintah lagi 30 membangun tahun sih mas. dalam 30 tahun. Maksudnya nggak tahu kapan ya, tapi dalam 30 tahun akan terjadi bencana yang dalam sejarah mungkin lebih besar gitu katanya sih dari ilmuwan-ilmuwan itu. Terus pemerintah itu percaya dan memang harus percaya. Terus kemudian mereka membangun sistem mitigasi, membangun sistem yang dilakukan kan tsunami ya. Kalau gempa, Iya. bangunan-bangunan di sini kan terstruktur dibangun berdasarkan gempa gitu loh. Terus kalau tsunami kan wallahu alam karena Jepang juga negara kepulauan, mereka bangunlah si benteng panjang gitu dari arah tsunami itu gitu. Udah seperti itu sih. Oke bang, paham. Oke bang, kita balik lagi ke topik kuliah di luar negeri bang ya. Kira-kira ini sih bang, mungkin bang kali bisa ngasih pencerahan juga ke penonton-penonton di sini. Kira-kira apa sih bang kelebihan lanjut sekolah di luar negeri sama tantangan terbesar yang Bang Gali hadapi nih selama kuliah di luar negeri yang mungkin nggak akan Bang Gali hadapi ketika Bang Gali lanjutin sekolah di Indonesia gitu. Oke. Pertanyaannya keren dan juga susah. Jadi kalau aku apa sih keuntungan aku alhamdulillah bisa kuliah di sini? Yang pertama sih kalau ini berkaitan dengan Jepang,
otomatis sistem pendidikannya itu atau sistem kebencanaannya kalau bicara terkait ini bidangku ya, itu jauh lebih bagus. Dan kalau memang kenapa harus milih Jepang, karena ya relate sama prodi yang aku pelajari gitu. Kalau aku belajarnya di negara yang nggak pernah kena bencana ya itu kan nggak ada hubungannya gitu. Dan mereka pun mungkin Iya. punya bidangnya tapi nggak terlalu mendalam gitu. Makanya aku belajar di negara yang memang punya pengalaman, kemudian sistem pendidikannya udah bagus gitu. Itu pengalaman yang pertama mungkin ya. Keuntungan yang pertama mungkin. Terus mungkin yang nggak didapatkan kalau ketika aku dulu memilih di kuliah di S2 sih, dari segi ini sih Gar, apa namanya, kemampuan kita menambah ilmu dalam segian ilmu non prodi gitu. Seperti kayak ilmu pendidikan, ilmu apa namanya, bahasa seperti itu. Aku punya kesempatan buat berbahasa di bahasa selain Indonesia gitu lah. Dan bahasa Inggris kita udah tahu kalau itu wajib gitu ya. Tapi kalau belajar di negara Jepang mungkin bahasa Jepang itu nggak perlu, tapi ada kesempatan untuk belajarnya itu. Dan itu mungkin yang aku nggak dapatkan mungkin kalau aku belajarnya di Indonesia. Gitu. Dalam artian belajar bahasa di negara itu gitu ya. Yang otomatis ya itu mungkin kapan atau suatu saat nanti aku yakin akan bermanfaat buat karir aku sendiri. Gitu. Terus yang kedua, dari segi ilmu budaya gitu sih Kak. Ketika kita melihat banyak perbedaan di sini, melihat banyak perbedaan di negara manapun itu, nggak hanya di Jepang gitu ya, kita akan lebih banyak mendapatkan pengalaman yang membuat pola pikir kita akan menjadi berubah juga gitu. Lebih open minded gitu, terhadap perubahan. Di Lebih global Indonesia gitu Bang ya lebih pemikirannya. global, betul betul. Kalau di Indonesia ya kita udah banyak lah perbedaan orang-orang di Indonesia. Mungkin tapi pemikiran etnikal dari orang Indonesia itu kan ada gitu ya, yang sama gitu ya. Tapi kalau ketika udah masuk ke sini, aku nggak hanya belajar bagaimana orang Jepang berpikir menanggapi masalah tertentu, tapi jika orang-orang mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri lain yang datang di sini, terus kita berdiskusi, ya jadi itulah banyak gambaran pemikiran jadi lebih global juga. Gitu. Jadi mikirnya tuh nggak hanya satu kali, terus hanya itu langsung dilakukan. Gitu. Ada banyak cara untuk memikirkan suatu hal seperti itu sih, yang paling besar pengaruh. Oke. Terus terkait tadi Bang, yang kan kata Bang Oh, kali tantangan. perbe- perbedaan budaya antara Indonesia sama di Jepang tuh kan beda ya Bang ya. Nah, Bang tuh pernah ngalamin kayak culture shock gak sih Bang? Ini Dengan pertanyaan yang perbedaan antara di sini sama di Jepang gitu Bang? iya sih. Culture shock itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Kalau aku sendiri, aku ngerasa gimana sih, Gar? Banyak hal yang berbeda di sini dari segi agama aku. Aku nggak seenak bisa beribadah di Indonesia gitu kan. Dari segi makanan juga gitu, nggak banyak makanan halal yang ada di sini. Terus dari segi orang berbicara itu seperti yang berbeda dengan apa namanya budaya aku sendiri gitu. Itu banyak gitu, nggak sedikit. Cuma aku sendiri lebih mikir ya tadi karena eh, semakin kita kayak memikirkan perbedaan, kayak kenapa sih seperti ini, kenapa sih kayak gitu, semakin kita menolak untuk beradaptasi gitu kan. Jadi disitulah kayak aku mikir, oh ternyata ada juga ya orang yang berpikir seperti ini. Sebenarnya ada orang yang lebih kepo dan akhirnya tingkat adaptasiku ya aku nggak pernah merasa culture shock, nggak pernah juga merasa homesick sih menurut aku. Oh, Karena ya homesick itu terakhir pulang kapan Bang? BTW ke Indonesia belum aku pernah pulang ya? Sejak belum pernah berapa? pulang. Sebenarnya aku belum pernah pulang Oh, kebetulan. Jadi kalau dibilang culture shock ya ada, pasti ada kayak, waduh toilet di sini nggak pakai air, pakainya tisu kayak gitu-gitu kan. Tapi ya lambat laun karena aku ngerasa oh ya ini Jepang gitu lah, ini keputusan aku kuliah di sini. Akhirnya yang menerima-nerima aja sih gitu. iya ya tinggal gimana kita Hmm. menanggapinya aja Bang ya. Hmm. Kita nggak perlu Nggak usah nyesuain, terlalu maksudnya nggak perlu kayak terlalu memikirkan. Contoh nih ya, kalau kita sholat, ya kenapa kita harus bingung sama orang-orang di sini yang nggak sholat gitu loh. Maksudnya nggak ada tempat sholat. Ya kita bisa sholat di mana aja kok, misalkan gitu. Kenapa kita harus hmm, ya, bingung? Kita ya membawa identitas dari Indonesia ya, di sini ya, ya kayak gitu aja gitu loh. Hmm. Gitu aja sih kan. oke. Terus Bang Kali Bang kalau di luar kampus Bang Kali kerja ya?
Kebetulan aku kerja, karena aku kan dulu nggak dapat beasiswa gitu. Boleh sharing mungkin Bang, kegiatan yang Bay lakukan di luar kampus tuh apa aja sih? Terus Bang kali kalau ngumpul sama teman-teman apakah di situ orang Indonesia aja atau ada orang dari negara negara lain atau orang lokal gitu Bang? Hmm. Oke, jadi bener tadi kalau aku sih normalnya orang Jepang di sini juga seperti itu. Kemudian kerja part time atau kerja sampingan di sini. Yang pertama karena memang apa namanya aku butuh gitu buat ngebiayain hidup aku dulu di sini. Walaupun sekarang alhamdulillah aku dapat beasiswa. Yang kedua memang itu umum dilakukan oleh mahasiswa di sini gitu. Mahasiswa di sini kalau ditanya ketika kita awal ketemu gitu ya udah mau kenal terus mau akrab gitu pasti yang ditanya kamu baik itu di mana, kamu part time job di mana, kamu kerja sampingan di mana, karena itu jadi di culture-nya mereka gitu. Orang di sini kan bisa kerja itu kan dari SMA gitu kan, dan ya udah bukan diwajibkan sih, kayak keluarga mereka mendorong buat kerja gitu biar dapat budaya kerjanya dari awal kayak gitu. Iya. Memang sampingannya seperti itu. Terus kemudian aku juga kalau dari kerja, aku kerja ngajar bahasa Indonesia kebetulan dengan di orang Jepang. Terus kemudian, Wih, ya buat orang Jepang yang suka bahasa Indonesia, yang senang belajar bahasa Indonesia, aku kebetulan ngajarin dia, ngebantu buat belajar juga. Kemudian aku kerja di McDonald juga di sini dan ngajar buat anak-anak SMA gitu bahasa Inggris gitu, simple-simple gitu sih. Itu kalau kesibukan di luarnya. Kalau kesibukan yang lain mungkin aku join di PPI sini, persatuan. Jadi bukan mau nggak mau sih, lebih kayak ya itu kewajibanku karena aku mahasiswa Indonesia. Jadi harus terlibat dalam persatuan pelajar yang ada di sini gitu. Terus kemudian kalau mau bercengkrama ya dengan orang teman-teman Indonesia dari PPI itu, karena banyak acara juga dari Persatuan Pelajar Indonesia di sini juga. Terus kalau untuk teman tanya aja di link komen. oke, sorry tadi sempat sempat putus. Santai-santai. Jadi itulah teman-teman penonton di sini cerita dari Bang Galih yang udah 1,5 tahun Bang ya berarti ya? 2,5, mau 2,5. Ya hampir hampir 2,5 ya, hampir 2,5 tahun mencari ilmu di Jepang dan kita doain semoga ilmunya bermanfaat buat Bang Galih terus Amin, amin. buat Indonesia, terus cerita dari Bang Galih bisa menginspirasi kita semua. Yang mau Amin. nanya bisa di kolom komen Bang ya, kita mulai jawabin pertanyaan. Monggo. Kalau ada yang mungkin sekiranya bisa saya sharing. Gitu. Nih Bang, dari Koko Aldi dulu nih pertama. Tipsnya dong Bang, biar bisa kuliah di Jepang. Tipsnya, yang pertama uh, mau nyari informasi. Seperti yang aku bilang tadi sih. Karena yang pertama, landasan pertama ya nyari informasi dulu gitu. Nah, jadi aku kasih apa namanya contoh konkretnya, kalau mau keluar di Jepang, buka aja Study in Japan. Itu websitenya dari pemerintah sini yang memang dikhususkan untuk mereka-mereka yang punya minat untuk kuliah di Jepang. Kalau dibuka di situ itu banyak ada list beasiswa, list kampus, kemudian kampus seperti apa yang bisa dimasukin itu lengkap di sana. Memang itu diperuntukkan buat teman-teman yang ada keinginan buat ke Jepang. Terus di situ juga ada banyak informasi kalau misalkan tertarik di kampus ini, terus di kampus itu beasiswanya apa yang tersedia. Terus kemudian banyak juga sharing-sharing yang ada di situ gitu. Aku dulu kemarin juga sempat ngisi di situ terkait dengan Engineering University khususnya ya.
Jadi kalau mau nyari informasi, pertama nyari informasi di situ gitu ya. Yang kedua mungkin di sini kan banyak banget kuliah beasiswa gitu ya. Mau itu beasiswa sebelum berangkat gitu ya, maupun beasiswa setelah nyampe sini terus nyari itu ada beasiswa seperti itu. Jadi tipsnya yang kedua mungkin kalau pengen bener-bener kuliah ke Jepang, banyakin daftar dan jangan menutup semua kemungkinan gitu. Kalaupun kamu harus ke Jepang tanpa membawa beasiswa di awalnya, aku yakin kok di Jepang itu banyak beasiswa gitu. Pun kalau nggak ada beasiswa, kalau sampai kerja sampai yang cukup gitu. Aku pun ngalaminya sendiri gitu. Jadi ya tadi balik tadi dua hal itu sih guys. Dibuka di web ini bang ya, tadi Japan ya bang. Oh ya ya, klik di sini ya. Berarti Tadi. ini pertanyaan dari MRL Cherunisa nih terkait jenis-jenis beasiswa apa aja sih yang ada di sana, itu udah kejawab bang ya. Hmm. Oke, lanjut dari Puja Asarianda nih bang. Dia nanya tantangan nyari kerja setelah S2 gimana sih bang? Nah saya juga sebenarnya penasaran sih bang. Apakah ketika lulus S2 nanti nih, seandainya orang-orang yang lulus S2 tapi belum punya pengalaman sama orang yang S1 tapi udah punya pengalaman, itu kira-kira bakal lebih dilirik yang mana sih bang? Oke. Jadi pertama ini aku bisa bicaranya terkait pekerjaan yang aku pernah, maksudnya terkait job offer yang pernah aku dapat informasinya gitu ya. Jadi kalau lulus S2, aku bilang di Jepang ya, di perusahaan Jepang khususnya ya, itu baik di Indonesia maupun di Jepang itu sendiri, ataupun di luar negeri yang lain, mereka kan lagi butuh ini, ya, lagi butuh sumber daya, khususnya sumber daya pekerjanya ya. Jadi itu kesempatan banget buat teman-teman yang mau berkarir di perusahaan Jepang khususnya ya. Terus kalau masalah pengalaman, nggak ada pengalaman, nih ya, kalau di Jepang, perusahaan apapun itu, ketika masuk, kita di training dari awal. Di training, itu trainingnya dari, namanya OJT. Trainingnya mau 1 tahun, mau 3 bulan, itu pasti di training dari nol. Baik itu S1, S2, S3. Gitu. S3 pun bisa masuk. Beberapa perusahaan banyak yang mau menerima jurusan S3. Dan itu gajinya itu lebih tinggi. Dan itu ya yang aku bilang tadi, gaji S1, gaji S2, gaji S3 dibedakan. Jadi sistem kerja di Jepang itu, di perusahaan Jepang maksud saya, ada dua kan. Kerja sebagai fresh graduate, jurusan fresh graduate, jalur fresh graduate, atau jalur pindah perusahaan. Dan itu beda itu. Ya. Jadi buat orang-orang yang zero experience, ya dari lewatnya jalur sini gitu loh. Terus kalau orang-orang yang pindah pekerjaan lewatnya jalur sini, itu jalurnya udah beda, sistem rekrutmennya juga beda gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu sendiri, aku belum pernah nyoba perusahaan yang ada di Indonesia, tapi aku pernah dapat tawaran perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Ya, kalau aku setahu aku ya, karena sistem culture perusahaannya atau bisnisnya sama, mau itu zero experience, mau itu tanpa pengalaman, mau itu pengalaman, ya kayak gitu. Alurnya tadi ada dua seperti itu. Terus tadi mengingat jawabannya si Puja tadi ya, tantangannya nyari kerja di mana nih? Kalau di Jepang. Kalau di Jepang tantangannya bahasa sih. Harus mau nggak mau belajar bahasa Jepang. Seperti itu karena ya komunikasi kita pakai bahasa Jepang untuk bekerja. Pun kalau ada beberapa perusahaan yang tidak mengharuskan belajar bahasa Jepang, kalau mereka punya kondisi tertentu, misalnya kita mau ditempatkan di luar negeri atau di cabang perusahaan dia yang ada di luar negeri, itu mungkin kita nggak perlu bahasa Jepang, tentunya bahasa Inggris. Terus kalau misalkan kita mau ditempatkan di Indonesia, aku pernah dapat tawaran kan, dia nggak butuh bahasa Jepang, dia butuhnya bahasa Indonesia, tapi ditempatkannya di Karawang waktu itu, perusahaan apa ya? Oh, iya. Ada tawaran seperti itu. Perusahaan Jepang itu bang? Perusahaan Jepang. Kan ada beberapa kontraktor juga yang di Indonesia. 5 kontraktor besar di Jepang kan punya cabang di Indonesia juga. Seperti itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Albert 09 nih bang. Tantangan mencari kuliah di luar negeri.
banyak banget kayak yang nanya tentang tantangan. Kuliah ke luar negeri. Tantangan kuliah ke luar negeri apa ya? Tantangan sebelum kuliah atau tantangan pas kuliah nih? Aku tadi sempat bilang tantangan pas kuliah, tadi sekarang mau share tantangan sebelum kuliah aja ya. Berarti Tantangan sekarang yang sebelum, sebelumnya aja Bang. oke. Kalau sebelum kuliah ya tadi sih, kayak kita harus persiapan itu nggak hanya persiapan dokumen gitu ya, tapi persiapan bahasa mungkin. Kalau kita masih belum, terutama bahasa Inggris yang belum uh, dalam artian sesuai syarat, mungkin kita harus booster biar sesuai syarat yang ada seperti itu ya. Lebih banyak ke persiapan. Kalau masalah persiapan uh, dana itu aku bisa bilang nggak harus, maksudnya ya kita sekadar butuh kalau misalkan kita mau kayak mengupdate bahasa kita gitu ya, atau mengupdate apa-apa yang dibutuhkan pada persyaratan seperti itu. Cuma aku rasa sih dibandingkan persyaratan, dibandingkan kebutuhan dananya, lebih kebutuhan waktunya kita sih harus fokus buat apa namanya, mencari, baik itu mencari informasi, menambah skill kita untuk bisa masuk ke dalam persyaratan seperti itu sih. Banyak di sini orang yang kuliah itu di Indonesia, jadi nggak usah takut buat nyoba kalau mau bener-bener pengen ada kemauan ya buat kuliah di Jepang ini. Dan jangan takut kalau misalkan kuliah di Jepang harus lulus pulang jadi dosen gitu, itu sangat 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 tidak seperti itu gitu, apa namanya, kenyataannya. Stigma yang emang udah melekat banget kayaknya itu Bang. Oke, udah terjawab pertanyaan dari Ulil Albert 09. Ada pertanyaan lagi ya? Udah cukup sih Bang pertanyaannya, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari saya nih Bang, terakhir dari Bang Gali mungkin bisa memberi sepatah kata atau motivasi gitu Bang ke penonton-penonton di sini Bang. Terutama yang masih bingung nih Bang, kita milih kerja atau milih kuliah gitu. Oke. Berdasarkan pengalaman lagi ya, jadi aku bisa bilang, aku dulu dalam posisi teman-teman semua nih yang masih bimbang mau kuliah atau mau kerja juga, itu pernah seperti itu. Cuma yang aku bilang, apapun yang kalian putuskan gitu ya, yang kita putuskan, aku ngerasa itu nggak salah, 100% nggak salah. Karena kita, basicnya kita nyoba. Kita, ada orang yang setelah masuk kerjaan terus lurus sampai tua, sampai pensiun, ada memang seperti itu. Tapi sejatinya kita tuh masih nyoba-nyoba sebenarnya. Kita masih nyoba kerja di sini, terus kemudian kalau kita nggak cocok, kita bisa nyoba di tempat lain. Kalau kita mau kuliah, kita bisa kuliah. Jadi apapun kesempatan yang ada di sini, yang teman-teman kiranya ada di depan mata gitu ya, nyoba itu, memutuskan hal itu nggak ada salahnya menurut aku ya. Mau itu dia mau kerja ataupun mau kuliah. Terus yang kedua, mungkin pesan aku, kalau mau kuliah S2, lanjut S2, hilangkan stigma kita harus jadi dosen. Kita harus apa namanya, kerja itu di luar pendidikan. Memang kita fokus ke lebih dalam terhadap bidang ilmu itu. Cuma ya stigma itu tuh tidak benar sama sekali seperti itu. Memang trennya seperti itu dulu mungkin ya, tapi sekarang ya aku kuliah, buktinya setelah lulus aku kerja gitu di perusahaan sini kebetulan. Dan kalaupun kerja setelah, kalaupun melanjutkan pekerjaan nanti, melanjutkan kuliah, ya kita harus siap-siap untuk memutuskan lagi, karena jelang S2 itu nggak sebentar, apa namanya, nggak lama. Banyak kan orang yang aku mau kuliah tapi bingung stucknya itu setelah S2 itu sendiri gitu loh. Jadi ya harus, ketika kita lulus ini udah nggak waktunya kita kayak layah-layah, oke ngalir terus kemana itu enggak. Memang harus sedikit dipikirkan mau kemana, seperti itu sih Bang. Terima kasih. Setuju sih Bang, saya sama Bang Gali, intinya bukan soal kita pilih jalan A atau jalan B, tapi yang penting adalah kita bersungguh-sungguh sama setiap pilihan yang kita pilih Bang ya, karena mau pilihan apapun yang kita pilih pasti ada konsekuensinya tersendiri kan, dan kita harus siap menghadapi itu. Kayak mungkin
saya mau ngucapin makasih banyak nih Bang ya atas waktu dan ilmunya yang udah Bang Sama-sama, Gali Gar. kasih nih ke Makasih juga. saya, ke tim Galer Sipil dan ke penonton semua di sini. Dan saya harap tim Galer Sipil sama Bang Gali itu bisa berkolaborasi terus di masa Amin. yang akan datang gitu Bang untuk ngasih Amin. inspirasi atau ngasih motivasi ke followers Galer Sipil nih Bang, terutama yang masih kuliah atau masih sekolah saat ini. Saya harap semoga Bang Gali studinya lancar dan kehidupan saya Amin. dilancarkan juga Bang. Amin. Amin. Terima kasih, Gar, juga Jadinya buat teman-teman galeri juga. ya dari Galeri Sipil terima kasih banyak juga kepada penonton yang udah menyempatkan waktunya. Saya tutup aja Bang ya. Monggo, monggo. Mau terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Algar sebagai host undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Gar. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam.